Ini dia. Hello. Hai semuanya. Jumpa lagi sama aku Intan di YouTube channel aku. Teman-teman semua, sekarang kita ada tamu dari Hamburg. Inilah dia, Arta. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan Arta. Lembut banget ya suaranya ya, guys. Orang Bataknya. Teman-teman semua, sekarang aku mau sesi Q&A, tanya jawab sama Arta. Mungkin percakapan kita kali ini bisa menginspirasi anak-anak muda di Jerman. Teman-teman semua langsung aja ya. Arta, aku mau tanya-tanya sama kamu ya, Dek. Udah berapa lama sih di Jerman? Perkenalan diri lah dulu. Halo semuanya, namanya Arta. Sudah hampir 7 tahun. Ya, 6 setengah. Hampir 7 tahun tinggal di Jerman. Apalagi Kak? Single? Single. Yeay! Kok bahagia single ya? Enggak bahagia juga, tapi ya dinikmati gitu. Enjoyable ya. Oke, ini kamu kan udah cerita kemarin udah selesai sekolah, udah kerja. Terus apa sih tujuan kamu, Dek, selanjutnya? Mungkin kamu pengen mencapai sesuatu lagi tuh setelah kerja, sekolah selesai kerja. Terus kamu pengen apa lagi, Dek? Pengen apa ya, Kak? Pengen apa ya? Jodoh dulu kali ya? Enggak Enggak tahu ya? sih kalau jodoh gitu kan, tapi masih baru selesai, dinikmati dulu Kak. Maksudnya pekerjaannya gitu kan, maksudnya akhirnya sudah selesai, maksudnya akhirnya sudah bisa berdiri sendiri, puji Tuhan. Maksudnya berdiri sendiri, setidaknya aku sudah sekolah udah selesai gitu kan, dinikmati aja dulu. Selanjutnya ya kerja aja dulu gitu kan, walaupun pasti kita punya plan lah, tapi itu masih belum bisa diceritakan. Belum bisa diutarakan ya, Belum bisa guys. diutarakan, tapi tetap punya plan lah gitu kan, maksudnya bertahap, dinikmati dulu pekerjaannya, selanjutnya kita lihat saja kemana akan melangkah lagi. Oke. Belum bisa dikasih tahu sorry. Oke lah, nggak apa-apa. Dan aku tadi dengar ya kamu udah mau hampir 7 tahun di Jerman. Ada nggak kayak up and down-nya kamu di Jerman? Kayak ya jauh dari orang tua, atau pastilah kamu pernah sedih atau pernah ngerasakan ya gimana ya sulitnya di luar negeri, tinggal sendirian dan nggak punya keluarga gitu. Jadi dua pertanyaannya kan, karena mikir. Maksudnya ya udah 7 tahun tinggal di Jerman. Kalau sedih, senangnya pasti ada gitu kan. Sedihnya ya siapa sih yang nggak pengen dekat sama keluarga gitu, semua orang pasti pengen dekat sama keluarga. Senangnya ya luar negeri Kak, senang nggak gitu ya? Kalau berada di luar negeri senang nggak ya Kak? Mungkin awal-awal kali ya, Maksudnya, lama-lama pengen balik. maksudnya gini, maksudnya kan tiap orang punya plan sendiri ya, plan sendiri gitu, punya plan sendiri. Contohnya ada orang yang oke, aku pengen ke luar negeri, aku pengen di luar Indonesia atau apalah gitu kan ya. Maksudnya aku berada di luar negeri, aku bisa di Jerman, di jantung Eropa, aku bisa jalan-jalan ke sana kemari. Mungkin itu satu kesenangan juga gitu, berada di luar negeri dan bisa cepat-cepat kemana gitu ya Kak. Itu juga satu kesenangan juga gitu, dan bisa menikmati, bisa komunikasi sama orang-orang di luar kultur kita, di luar budaya kita, di luar bahasa kita, di luar agama kita atau apalah gitu. Itu juga menurutku satu hal yang di luar yang kita pikirkan gitu ya Kak. Bener banget. Dan ya. itu juga beda, dan menikmati cuaca seperti ini pun, Seperti ini dengan ya. jaket setebal ini juga, itu sebenarnya hal-hal yang berbeda juga, dan itu satu hal yang aku syukuri gitu. Maksudnya itulah yang aku dapatkan sekarang, dan puji Tuhan dikenalkan dengan orang-orang baru juga gitu, yang gak terpikir ketemu gitu kan, dan menambah wawasan, komunikasi, persahabatan, percakapan, semuanya lah banyak gitu kan, campur aduknya. Itu senangnya. Sedihnya keluarga so pasti. Kalau ya. contohnya kayak Heimweh, kayak kita rindu Indonesia, itu sudah pasti gitu kan. Tapi ya puji Tuhan di sini kita ketemu sama teman-teman Indo. Kalau contohnya kita lagi kangen, kita rindu, kita pasti bisa ketemu sama mereka gitu kan. Dan ya semuanya dimanapun pasti ada negatif, positif negatifnya ya. Positif sama negatifnya. Enak nggak enaknya. Iya benar-benar. Tapi semuanya dinikmati sampai sekarang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hampir sama juga ya guys, sama aku juga. Tapi Arta ini emang kuat banget ya. Bahkan dia itu masih single tadi juga hampir 7 tahun. Iya kan?
Terus tadi Ata bilang ya, puji Tuhan ya dia punya teman-teman di sini komunitas. Nah, aku juga lihat nih karena Arta ini juga aku kenal cukup dekat melalui sosial media juga. Dia ini adalah orang yang juga cinta dan takut akan Tuhan, guys. Mungkin kita tanya nih ya tentang spiritual dia. Penting nggak kita kenal Tuhan di dunia yang seperti inilah deh yang aku bilang, apalagi di Eropa ya, khususnya di Jerman. Ada nggak yang mau kamu tambahkan mungkin cerita spiritual kamu ini bisa menginspirasi teman-teman di sini yang nonton, terutama khususnya untuk anak-anak muda Indonesia yang stay di Jerman kali ya. Kalau spiritual ya maksudku nggak harus di Jerman atau di Eropa sendiri, dimanapun maksudnya nggak harus di Jerman sih, di Indonesia pun sendiri pun kita butuh itu. Walaupun Indonesia kupikir kita sudah lahir dengan, karena maksudnya kita lahir dengan keluarga dengan punya agama oke, kita sudah punya agama dan kultur kita mengajarkan itu juga gitu kan, kita harus punya agama sebagai dasar gitu kan, dan itu penting apalagi kalau dari keluarga kita sudah dicocoli agama gitu kan, kamu harus ini ya, oke, kita dari kecil kayak kita patuh dan taat gitu ya kak. Nah terus kita udah ke Jerman ya, kita itu kamu seperti burung yang terbang gitu ya kak, jadi kamu mau bebas mau kemanapun kamu bisa gitu loh kak. Jadi disinilah saatnya whether kamu turun atau naik, whether kamu stuck atau enggak gitu. Jadi kayak kamu bisa turun bisa, kamu bisa naik bisa, kamu bisa stuck bisa. Kalau kamu stuck kamu bakal bosan gitu kan, kalau kamu turun kamu bakal jatuh, kalau kamu naik kamu bakal maju gitu. Jadi mau kemanapun ada tapi dan tidak, kamu bebas karena saat ini dalam kondisi kamu sendiri, atau bilanglah kamu masih baru atau aina anung apa gitu, kamu bisa menentukan bebas pilihan hidupmu kemana gitu. Dan di saat inilah kamu harus kembali lagi bertanya, aku mau kemana gitu. Kamu bisa milih, kamu mau belakang, ke depan, ke tengah, terserah gitu kan. Tapi kalau maksudnya di negara yang menurutku negara yang bebas, aku bilang bebas karena kita bebas mau ngapain pun, tidak akan ada satupun manusia di sekitar kamu yang hey kamu seperti ini, hey kamu nggak ada gitu. Jadi judging ya. Iya, jadi nggak ada, kamu tidak akan dijudging karena kamu bebas mengekspresikan dirimu seperti apa, dan itu kembali ke pribadi masing-masing gitu ya kan, kamu mau ikut atau tidak gitu ya. Tapi kalau seandainya kamu punya fondasi yang kuat, itu tidak membuat kamu terombang-ambing gitu. Jadi kalau kita punya fondasi spiritual yang baik, kita tetap belajar ya, semua orang punya kondisi di mana dia bilang aku sedang tidak baik atau bagaimana, tapi kita tetap belajar untuk melihat kita sudah berada di mana sekarang gitu kan. Dan kita ya dengan adanya kita fondasi spiritual, aku pikir itu akan membantu fondasi hidup kita gitu, kita akan membantu kita melangkah kemana gitu. Dan aku pikir ketika kita sendiri, ada baiknya kita bertanya lagi, aku sudah di mana sekarang, bagaimana kondisiku gitu. Dan kalau kita punya spiritual, itu bakal sangat membantu hati kita mau kemana gitu, karena akan ada damai sejahtera pastinya, karena kita dituntun, amin gitu ya. Jadi aku pikir itu sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat penting guys, sangat penting gitu, karena maksudnya aku sangat bersyukur gitu punya komunitas dan teman-teman yang mendukung gitu kan, mendukung aku gitu. Jadi di saat aku jatuh pun aku mau datang gitu, bilang oke, tolong doain aku seperti ini gitu. Dan itu puji Tuhan mereka mendukung, oke ayo Arta kita doa gitu. Dan aku pikir ya itulah, kita itu sangat penting dan sangat penting. Maksudnya aku berharap teman-teman dimanapun, mari kita maksudnya sama-sama belajar. Tidak ada yang salah dengan spiritual, justru spiritual itulah yang menjadi fondasi kita biar kita tidak terombang-ambing gitu, karena spiritual itu sungguh-sungguh tidak akan membuat celaka gitu. Spiritual itulah yang akhirnya menolong kita, egal mau orang bilang apapun, tapi kalau kamu punya spiritual, kamu bakal lebih fresh, lebih kuat, tidak terbantahkan. Amin kak? Amin. Wah keren banget. Tahu nggak guys, ini kita tadi belum ada cerita loh, belum tahu juga mau nanya apa juga ya tadi. Dan aku tadi kayak ngerasa wah luar biasa ya Arta. Dan yang mau aku kasih tahu juga ke kalian ya, ternyata spiritual Tuhan itu punya tempat yang paling tinggi ya Dek, dari segalanya ya, yang number one lah gitu ya. So teman-teman semua, sekarang kita
lagi ada di Dom Regensburg. Kita duduk di lantai ini. Iya, benar-benar. Dan ya kita cuma lepas aja tadi. Dan teman-teman semua, thank you so much ya. Semoga cerita kita tadi bisa menginspirasi kalian, terutama anak-anak muda yang stay dan berkarir di Jerman. Thank you so much and see you. See you. God bless. Bless.